Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Rahmawati, NPM 1851020156. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Bank Syariah. Bank Syariah merupakan badan usaha di bidang perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah syariat Islam. Konsep operasional Bank Syariah ada 3, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk tabungan syariah, giro syariah, dan deposito syariah. Dalam tabungan syariah menggunakan akad, wadiah, dan mudharabah. Kemudian untuk giro syariah menggunakan akad yang sama pada tabungan syariah, yaitu wadiah dan mudharabah. Di deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Lalu penyaluran dana. Dalam penyaluran dananya ke nasabah, pembiayaan syariah dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan dari penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan berdasarkan jual beli atau al-bai. Dalam pembiayaan jual beli ini menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua yaitu pembiayaan berdasarkan bagi hasil atau syirkah. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad musyarakah dan mudharabah. Kemudian yang ketiga yaitu pembiayaan berdasarkan sewa menyewa. Pembiayaan ini menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu yang keempat, pembiayaan berdasarkan pinjam meminjam. Pembiayaan ini menggunakan akad qard. Lalu yang kelima adalah pembiayaan berdasarkan multijasa. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad kafalah dan ijarah. Kemudian yaitu pelayanan jasa keuangan. Dalam pelayanan jasa keuangan ini ada produk letter of credit atau LC yang menggunakan akad wakalah bil ujrah dan card. Lalu ada produk dana talangan dan talangan haji yang menggunakan akad card, transfer, clearing, dan inkaso yang menggunakan akad wakalah, produk anja piutang menggunakan akad hiwalah, safe deposit yang menggunakan akad wadiah amanah dan ijarah, produk gadai yang menggunakan akad ran, produk bank garansi yang menggunakan akad kafalah, dan produk penukaran falas yang menggunakan akad sarf. Itulah kodifikasi akad dan produk di Bank Syariah. Selanjutnya yaitu saya akan mereview salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah, yaitu KUR BRI Syariah. Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan pembiayaan program pemerintah yang disalurkan melalui beberapa bank di Indonesia termasuk BRI Syariah. Produk KUR ini dilakukan menggunakan sistem akad mudharabah dan jual beli dengan tujuan pembiayaan untuk investasi, konsumsi, dan modal kerja. Syarat dalam pengajuan pembiayaan KUR ini adalah yang pertama, nasabah perorangan, kemudian memiliki usaha yang produktif, lalu usaha telah berjalan minimal 6 bulan, hasil slik harus kolektibilitas lancar, tidak terdapat daftar hitam nasional di Bank Syariah, tidak memiliki kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja, usia minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dan 18 tahun bagi yang sudah menikah. Kemudian maksimal umur 65 tahun pada saat jatuh tempo pembayaran. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Kemudian dokumen yang harus dilengkapi untuk pengajuan adalah fotokopi EKTP suami dan istri, fotokopi kartu keluarga, NPWP, dan buku nikah, surat keterangan belum nikah bagi yang belum nikah. Lalu surat keterangan usaha dari kelurahan, catatan keuangan calon nasabah, fotokopi sertifikat dan BPKB, fotokopi IMB, fotokopi SPPT, PBB, lunas tahun terakhir, dan yang terakhir yaitu fotokopi STTS. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengajuan. Pertama, pastikan fotokopi dokumen Anda telah disiapkan. Lalu berkunjunglah ke kantor BRI Syariah terdekat, kemudian bertemulah dengan petugas dan mintalah penjelasan kepada petugas mengenai KUR BRI Syariah
termasuk simulasi angsurannya. Kemudian, apabila Anda sepakat, serahkan dokumen-dokumen pengajuan kepada petugas. Lalu petugas akan mengecek untuk memastikan apakah kolektibilitas Anda lancar. Apabila kolektibilitas lancar, maka petugas BRI Syariah akan melakukan survei dengan mendatangi lokasi tempat tinggal, usaha, dan lokasi objek agunan. Apabila pengajuan Anda disetujui, maka Anda akan dipanggil untuk tanda tangan akad. Sebelum tanda tangan akad, terlebih dahulu Anda harus membuka tabungan faedah BRI Syariah sebagai sarana pencairan dana KUR yang akan diberikan oleh bank serta sebagai sarana pembayaran angsuran Anda. Sebelum tanda tangan, pastikan Anda membaca terlebih dahulu. Apabila Anda setuju, maka tanda tanganlah. Demikianlah pembahasan tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.